Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bertemu duduk bersama dalam majelis ilmu kita yang rutin tiap malam Rabu. Pada malam hari ini sesuai yang kita wacanakan di minggu kemarin, yaitu kita akan mengkaji, membahas tentang masalah korban. Karena mungkin sekitar 1 bulan lagi kita sudah akan melaksanakan penyembelihan. Apa yang kita pelajari tentang korban ini, itu karena kita sudah mempelajari ilmu huruf, maka akan sangat mudah. Alasan apa sehingga kita itu harus berkorban? Karena dalam Al-Quran pun barang siapa yang diberikan rezeki yang lebih kemudian dia tidak berkorban, maka jangan dekati tempat sholatku. Artinya ketika Allah memberikan kemampuan atau rezeki yang lebih tapi ia tidak berkorban, maka kata Allah, jangan dekati tempat sholatku. Itu sangat bahaya. Nah, jadi kemampuan itu tidak dinilai lagi dengan besaran rupiah seperti yang sudah misalnya satu orang harus 2,5 juta misalnya. Jadi kemampuan itu bukan yang 2,5 juta hanya itu. Tidak bisa diukur, dikadarkan dengan 2,5 juta kemampuan. Bisa lebih. Kalau kemampuannya 1 ekor sapi satu orang mampu, kenapa ia harus 2,5 juta? Itu maksudnya, barang siapa yang diberikan kemampuan. Untuk menyingkat durasi waktu, karena waktu sudah 9:30, kita akan kaji ilmu kurban ini secara ilmu huruf. Pertama, yang perlu kita ketahui dahulu, penyembelihan yang terjadi pada diri kita itu ternyata ada 3. Yang pertama, penyembelihan ketika kita baru dilahirkan. Kemudian ketika kita sudah beraktivitas di muka bumi ini, menjalani Rajab, Sya'ban, Ramadan, fitrah bersih kita, kemudian kita melakukan penyembelihan, disebut Idul Korban. Kemudian bagi orang-orang yang melaksanakan rukun Islam, yaitu ketika ia sedang melaksanakan wuku, maka sesudahnya ia akan mengucurkan darah di Mina atau melakukan penyembelihan. Nah, mari kita simak sejarah hakikat korban yang sesungguhnya ini menurut ilmu huruf. Yang pertama, penyembelihan. Jadi penyembelihan ada 3 peristiwa. Yang pertama, setelah kelahiran. Jadi yang pertama adalah setelah kelahiran, yang disebut dengan akikah. Jadi itu setelah kelahiran disebut dengan akikah. Untuk mencari dasar penyembelihan setelah kelahiran ini, maka kita akan mengkaji sesuai ilmu huruf dulu. Yang pertama, dasar penciptaan proses manusia di alam rahim itu diawali, dijelaskan di dalam surah Al-A'raf, itu berasal daripada air. Jadi air dulu, Pak. Aku keluarkan air dari tulang ada. Kemudian air ini diproses hingga menjadi darah. Setelah
jadi darah, diproses lagi, diaduk, kemudian segumpal daging yang disebut dengan hati. Kemudian setelah hati diproses lagi, barulah dibungkus hati ini yang disebut dengan tubuh. Baik, setelah dibungkus dengan tubuh ini yang disebut dengan insan. Maka setelahnya adalah penyembelihan. Nah, di sini disebut dengan akikah. Penyembelihan. Kemudian peristiwa yang kedua. Peristiwa yang kedua yaitu ketika manusia menemui 6 bulan. Diawali daripada bulan Rajab. Setelah bulan Rajab, kemudian bulan Saban, kemudian Ramadan. Setelah Ramadan sama dengan fitrah. Setelah fitrah, disinilah baru yang disebut dengan korban. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan ihram. Setelah ihram, ia menuju Arafah yang disebut dengan wukuf. Setelah wukuf, kemudian ia mabit. Mabit di Musdalifah. Kemudian sama dengan Mina. Mina ini adalah tempat penyembelihan. Tiga peristiwa pada diri kita tentang penyembelihan. Jadi kita akan mengetahui kenapa kita ini harus melakukan penyembelihan. Kalau kita yang akan datang ini ya disebut dengan korban. Jadi kita berada di nomor 2. Yang pertama dulu. Ini dasarnya Al-Quran Al-Arab 172. Di dalam 172 Al-Arab itu jelas sudah bahwa manusia itu berawal daripada pancaran atau air yang dikeluarkan dari tulang Adam, dari air. Di sini dulu. Daripada air. Kemudian setelah air dikeluarkan, kata Allah, aku datangi, aku mintai ia persaksian. Maka disinilah terjadi persaksian. Allah setuhu birabiku bala syahid. Setelah ia membuat persaksian, barulah air ini berubah warna merah. Maka warna merah inilah proses dari air yang jernih tadi menjadi merah. Maka merah ini lambang daripada panas atau disebut dengan api, simbol. Kemudian dari darah menuju kepada hati. Jadi di sini letaknya penetapan nasib atau qadar. Ini pada hati. Setelah pada hati, maka yang menjalani yang tampak zahir ada pada tubuh. Nah, kita pelajari dari diri kita. Kenapa setelah kita lahir disebut gulam? Gulam bahasa Arab, bahasa kita bayi. Al-gulamu murtahinun.
al gulamu rahinatun bi akikatihi hatta tujbahu anhu bi yaumis sabai. Artinya setiap yang disebut tubuh ini bayi yang dilahirkan tergadai dengan binatang sembelihan hatta tujbahu anhu bi yaumis sabai, sampai pada hari ketujuh. Itu bunyi hadisnya, redaksinya. Nah sekarang kata-kata tergadai, al-gulamu rahinatun, al-gulamu murtahinun. Nah di sini kita bahas murtahinun. Setiap bayi itu murtahinun. Dengan bahasa lain ada lagi redaksinya rahinatun. Sini non juga kalau nyampe satu lah gitu. Nah, rahinatun. Setiap bayi yang dikatakan murtahinun atau rahinatun kita pakai huruf mim. Setiap bayi itu berarti setiap roh yang sudah dibungkus yang disebut insan. Jadi seikungan. Berarti jangan pandang nang seikungannya nih, nang kelihatan ini jangan pandang lagi. Bila manusia itu lahir pasti orang memandang nang seikungan tuh kan sudah. Kada ingat bahwa ini bungkusnya aja. Kenapa kada memandang ke dalam nang dibungkus? Ini nang dibungkus. Hati dibungkus. Lalu yang tergadai itu apa? Nih yang tergadai. Bahasa tergadai itu apa? Sekarang ini kita sudah menjelaskan bahwa ketika darah itu mengental, yang disebut dengan segumpal daging, yang disebut dengan hati, disitulah ketetapan Allah. Jadi ini lebih sebuah hadis dan Al-Quran pun menjelaskan bahwa Allah menetapkan nasib Tuhan 50.000 tahun sebelum aku menciptakan dunia. Berarti di sini sudah. Nih kita di sini sudah. Nah sekarang di sini kita anggap aja kita pakat supaya mudah merasuk ke dalam diri. Ketika kita di sini, Allah menetapkan nasib kita. Nanti ketika lahir ke dunia, engkau berumur sekian, aku jadikan engkau tidak memiliki uang. Mau atau tidak? Mau. Kemudian setelahnya aku jadikan engkau orang yang kaya, banyak memiliki uang. Mau atau tidak? Mau. Semua mau. Kemudian aku jadikan engkau rasa sedih, kesedihan, musibah. Aku jadikan engkau orang yang bahagia. Mau semua. Jadi menerima maunya itu ini semua. Nah, setelah mau semua kita menerima apa yang Allah tetapkan, dibungkuslah yang disebut dengan tubuh yang membungkus. Inilah insan. Kenapa disebut dengan insan? Ya, ada yang menyebut insan kamil, apa insan, bilainya insan itu adalah diri yang kembali sudah. Bukankah ketetapan itu disebut diri juga? Nah, begitu manusia ini lahir, tergadainya apa? Tergadai janjinya sudah. Itu yang tergadai. Contoh, berarti ya orang menggadaikan seolah-olah barangnya itu, padahal perjanjian gadainya itu. Nah, jadi gadai itu karena adanya perjanjian. Coba aja, aku hendak menggadaikan barangnya, tak bisa. Kita olah perjanjiannya itu yang kuat, bukan barangnya, tapi perjanjian. Nah, sekarang ada perjanjian kita di sini. Begitu kita lahir, kita bisa lupa dengan perjanjian kita. Ketika kita ditimpa kebahagiaan, kesenangan, lalulah mengatakan bahwa ini anugerah Allah, doaku kabul. Ya, kemudian ketika kita ditimpa musibah, lalulah beranggapan Allah di mana? Tuh tergadai kan?
Itu maksudnya yang tergadai. Artinya kita tuh kada ingat lagi, maka kita sudah berjanji, aku jadikan engkau seseorang yang aku timpakan musibah, kesedihan, hakun kada, hakun kita setelah lahir. Kenapa pada saat kita menerima kesedihan itu kita lupa lawan Tuhan? Kemudian ketika kita menerima kesenangan kita lupa juga lawan Tuhan. Itulah yang disebut dengan serakah. Serakah. Kenapa? Begitu sudah lahir merasa diri seorangan, itu namanya serakah. Kada mau menerima hal yang merasa dirugikan, menganggap sesuatu yang ditimpa bila ada cocok itu rugi. Nah, itu namanya adalah serakah. Maka tergadainya itu adalah perjanjiannya di sini kita tuh dilupa. Kenapa adanya kelupaan? Nah, ini nanti akan terbahas ketika kita membahas Adam dan Hawa. Ini tujuan penyembelihan di sini adalah orang yang lupa itu sama dengan kebinatangan. Padahal ditimpa apapun kita tetap ingat dengan perjanjian kita. Apa aja aku nih aja bila sudah kada berduit aja yang kada mau gawian guring aja. Jadi guring salah, duduk salah, menyalahkan itu. Lapar kenapa yang kada mau makan, menyalahkan karena kada mau makan. Seolah-olah kan anggapannya itu. Karena memang syariat itu nyata dan tampak. Lalulah kita tertipu kepada yang nyata dan yang tampak. Itu yang jadi masalah kita sekarang. Itu yang tergadai. Jadi jiwa kita tuh tergadai di situ. Artinya apa? Khianat dengan janji. Maka tujuan penyembelihan itu adalah mengucurkan darah hanya untuk agar kita itu sifat serakah, sifat lupa. Jadi lupanya kita itu karena adanya sifat serakah. Jadi orang berkorban itu kadang-kadang lagi mengenal yang sifatnya apa yang kita korbankan itu kita harapkan ada kembali lagi. Coba kita bayangkan ketika Nabi Ibrahim berkorban, kan anak semata wayang seikung diisi anak. Kalau itu dihabiskan adalah sisanya lagi, kan habis. Maka tujuan kita berkorban itu tidak ada harapan apa-apa lagi. Habis sudah semua kita serahkan. Harusnya kapan itu terjadi? Nah sekarang kita ini ilmu huruf nih, dimana kalau ilmu huruf itu penyembelihan itu terjadi. Ini air, ya kan? Maka keluarnya air ini sama dengan huruf alif. Alif. Ketika alif keluar sama dengan roh keluar, hembusan. Bukankah roh dimintai persaksian? Man anta, man ana. Nah di sini sama air dimintai persaksian, jadi sama nih alif juga. Kemudian alif ketika sudah dimintai persaksian, di mana lagi peristiwanya? Barulah nih muncul. Jadi darah ini, merah ini adalah lambang daripada ketika ia lupa bahwa warna enam sesungguhnya adalah putih. Bukan putih bang sebenarnya lah. Apa yang bening kayak mana? Kalau putih kan kayak dinding nih. Tuh, jadi kalau kita sebut putih ya, darah putih kita sebut. Nah sekarang lupanya inilah yang disebut dengan merah. Itu disimbolkan dengan jin akhirnya. Jadi
Di mana terjadinya itu? Maka terjadinya proses alif menuju kepada hati ini ada tiga huruf. Ingatlah hurufnya. Tuh, ya. Tuh, nah. Ada tiga huruf. Ta, sya, ba. Ketika alif ini roh, kan ingatnya sudah kita nih, ana antallah, kasih ini sudah. Sesudah sampai di sini diujilah pengakuannya, lalulah ujian itu yang disebut dengan syah, kokoh. Simbolnya adalah kokoh. Kenapa yang disebut dengan kokoh? Ibarat orang sembahyang, disinilah yang disebut dengan berdiri betul. Di sini disebut dengan takbiratul ihram. Di sini disebut dengan ikrar kita. Wajhtu wajhiya lillahi. Nah, sampai inna sholati wa nusyuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sudah roh sudah bersuara di sini. Menjarroh semua anbiya. Kadang-kadang kita mengaku kita ada lagi, bahkan diri kita pun kadang-kadang dikaku. Maka dibuktikannya dari situ dengan penyembelihan mampu kita bujur-bujur berserah diri di situ. Kalau bujur-bujur saraba ampun kok, kan Ibrahim yang diuji tuh Ismail boleh kata mampu Ibrahim, akhirnya Ismail padahal seikung kerja anak semata wayang mendorong saya mau. Tuh sama itu. Jadi hakikatnya apa? Saat inilah yang menjadikan diri kita itu kunci daripada korban atau penyembelihan. Saat penyembelihan itu inna sholati wa nusyuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makanya kan doa menyembelih apa? Nah, ini doanya dipakai. Inni wazahtu. Kan itu doa menyembelihnya. Karena di sini buktinya bahwa kita ini berkorban itu memang kita ada merasa ampun kita lagi sudah hakikatnya. Nah sekarang kita rasakan berkorban ini apa yang diharap? Ya ini fakta lah. Tahun ini ya amun kawa tolong aja ya batisnya disisihakan. Belum menukar sapinya. Berkorban harga. So, kada aku aja kepalanya. Siapa aja yang menyembelih tahun ini? Oh sudah dirancang berdahulu. Akhirnya apa? 500 kah mengumpul, 2 juta kah mengumpul. Akhirnya sia-sia. Tujuan berkorban mengumpul 500, 1 juta atau 2 juta hendak merasakan kayak apa rasa betis sapi, kayak apa rasanya kepala sapi. Padahal menggugurkan, larang jadinya. Kalau hendak merasakan rasa betis sapi, kepala sapi, butut sapi, kada larang modalnya 35.000 kan sama Adam idul kurban. Tulang ke rumah makan berapa porsi cek ya cuma 35.000. Sup iga, sup buntut terasa, kalau sup kaki terasa. Kalau hendak, jadi korban itu bukan mencari rasa betis sapinya, daging sapinya, kepala sapinya, bukan itu. Maka apa? Ketika kita berkorban mengharapkan rasa daripada sapi yang kita sembelih tadi, terasalah kita, sadar kada kita, ternyata kita menggugurkan niat kita tadi. Lalulah kada jadi korban. Itu yang sangat disayangkan. Lah, Ibrahim bisa tak seikut habis, ada bersisa, kan bersisa lagi, kada marah. Jangan ibadah cuma habis Ismail ada, anak seikutnya pulang ada, masih mending. Ini kada ada sama sekali. Lah kita berkorban. Kenapa berkorban masih mengharapkan? Tapi itu kan Nabi ya sepertiga anak berkorban itu kan aturan syariat bujur sudah kada salah. Kalau sudah ada hadis yang mengatur bahwasanya yang berkorban sepertiga dagingnya kepada sapinya itu, kenapa kita masih mengkhawatirkan? Belum disembelih sudah berencana. Ya, dan disitulah gurunya kita
saat berkorban. Sayang kita ketika melaksanakan amal ibadah seperti berkorban, niat kita yang membantahnya sendiri. Sayang. Sedangkan tujuan penyembelihan, kalau di sini kita menjelaskan tentang hakikat adalah al-gulamu murtahinun rahinatun, tergadai. Apa yang tergadai? Jiwa. Ini yang tergadai bahwa jiwa seseorang itu tergadai itu sudah memiliki janji. Jadi kita baca hurufnya lah. Setiap bayi, anggap aja diri kita seberataan. Yang pertama, jangan pandang tubuhnya, pandang ke dalam jiwanya. Itu pasti kalbu, pasti hati. Ketika kita memandang manusia itu kepada hatinya, ternyata hati itu adalah bersih, penuh dengan ampunan. Dan hati yang penuh ampunan pasti hati yang bersih. Ketika hati yang bersih, itulah yang disebut dengan al-hayat. Bila sudah disebut dengan al-hayat, pasti disebut dengan nur. Maka apa? Ketika kita memandang selain daripada murtahinun, maka murtahinun ini kan bahasanya murtahinun itu tergadai itu dibersihkan. Bagaimana membersihkan? Kita kaji hurufnya. Bila kita dengan menyembelih kambing, baikah, bahwa yang kita pandang saat menyembelih itu bahwa kita membersihkan, menjaga kebersihan jiwanya, hatinya itu yang dijaga, kebersihan makanya dilahirkannya. Jadi itu makanya bahasanya tergadai tebusan ya, menyembelih itu tebusan apa? Padahal menjaga ini jangan seperti yang kita sembelih ini lah, kebinatangannya ada. Itu secara syariatnya. Kalau rahinatun ada bedanya, cuma memangnya ada. Kalau rahinatun lebih kepada ke dalamnya lagi. Kalau murtahinunnya memandang hati masih, tapi kalau rahinatun apa yang dipandang? Pandangnya langsung kepada rohnya, langsung naik ke atas. Makanya redaksi hadis itu kalau akikah ada juga, al-gulamu rahinatun, al-gulamu murtahinun. Makanya ada juga di situ. Kalau murtahinun memandang kepada hati, kalau rahinatun memandang kepada roh, naik ke atas. Jadi bila ada bayi hanya direnalkan, jangan memandang hatinya lagi, pandang ini rohnya juga seberataan. Nang kuliah ini rohnya juga. Artinya penjahiran daripada rohnya juga. Lalu saat penyembelihan mencurahkan itulah, jangan sampai kita itu memandang terpandang oleh kasat mata lagi. Jadi kita berharap sang bayi itu nantinya di dalam kehidupannya ini akan memandang kepada pandangan dengan kasat mata, kata laginya itu tujuannya. Nah kemudian ini kan peristiwa sampai di darah ini, maka sudah menyatakan kepada persaksian bala syahidat. Ini ya di sini ada huruf banyak. Maka mana yang disebut dengan hati inilah. Nah di sini kepada huruf H disebut dengan hati. Nah bentuknya ini H seberataan di sini. Nah H seberataan. Jadi H, dan Jim. Jadi hurufnya ada di sini. Ingat ketika kita membahas apa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ketika jadi manusia kembali ke tiga huruf ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Coba cek kita lah. Apakah kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah atau ada hidup? Ini kita ada di sini kita saat ini. Yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah ia memandang ke asal satu. Ketika sudah berbentuk tubuh disebut manusia, ya kan? Pandangan kita memandang kulit, daging, rambut dan sebagainya. Siapa kulit, daging dan rambut? Al-hayat, ya kan? Disebut dengan al-hayat. Kemudian ia memiliki sifat apa semua? Siapa pandangannya? Tetap al-hayat.
Itu kan? Nah kemudian manusia tadi setelah dilahirkan mengsehitungan tadi, kalau kita kembali akan sudah berasal daripada roh seberitaan hak kan? Nah kemudian manusia tadi bisa menangis, bisa tertawa, manusia tadi bisa bergawi, bisa makan dan sebagainya. Nah kita pandang apa? Makannya kah, menangisnya kah apa? Nah kita pandang ternyata setiap al hayat yang disebut roh, ia membawa amanah, membawa nasibnya, membawa kadarnya. Kadarnya itulah hak, langsung bertitik disebut dengan hak, membawa tugas hidupnya. Tuh. Nah bujur-bujur Ahlussunnah wal Jamaah itu pandangannya ke situ. Bila melihat orang apa saja, ini kan ada memandang apa yang dilihat, ini pandang, oh ternyata memang ketika kita melihat orang mabuk, oh ternyata ini memang ditugaskan mabuk hari ini. Itulah kita pandang, bukan kita mencela, mencaci maki orang yang mabuk, bukan itu. Orang yang sembahyang, subhanallah, masya Allah, ya, dipuji orang yang sembahyangnya. Padahal apa? Kita pandang ke dalam lagi, ternyata roh sudah membawa amanah untuk sholat bagi dirinya itu. Kita pandang disebut dengan huruf H. Kemudian kita pandang tadi batang tubuhnya, kita pandang kelakuannya. Batang tubuhnya dan kelakuannya itu samuan adalah kesempurnaannya. Itu karena Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu hati kita tenang. Nah, disebut dengan huruf H. Itu maksudnya. Kemudian kita balik ke sini tuh. Kita bahas ulang sini. Penciptaan manusia itu dijelaskan atau bisa kita pelajari melalui 12 nama bulan. Ya. Bulan pertama Muharram sampai 6 bulan berikutnya Allah itu merancang. Rancangan itulah yang disebut aku ciptakan nasib bulan di bulan 50.000 tahun sebelum aku menciptakan dunia 6 bulan. Maka 6 bulan berikutnya Allah menciptakan manusianya, makhluknya. Kapan mulainya nih? Makanya Rajab itu adalah bulanku, bulan persaksian. Bulan persaksian ada di mana? Ada di air. Lambangnya adalah huruf alif. Tuh. Sama aja sesuatunya ada alif, kita mau belajar. Rajab adalah bulanku ya Tuhan. Kenapa? Nih, ketika Allah mengeluarkan air dari tulang Adam, makanya disebut bulanku. Aku datangi air di situ. Itu maksudnya. Kemudian Sa'ban adalah bulanku, ujar Nabi Muhammad. Di mana bulanku ujar Nabi Muhammad nih? Nah, barulah menuju kepada hati. Inilah yang disebut mimha mimdal. Nih, jiwa itu ya hati, kalbu. Nih bulan. Makanya nama Allah itu disandingkan dengan nama Muhammad. Disanding nih juga. Rajab, Sa'ban. Kemudian Ramadan adalah bulan umatku. Nah di Ramadan inilah tubuh yang disebut dengan insan. Tahu kita hurufnya. Ramadan adalah bulan umatku. Kenapa? Ini kan hati. Kemudian hati dibungkus oleh batang tubuh. Adalah Muhammad lagi, adalah kelihatan Muhammad. Lalu ada tahu lagi. Lalu kita bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Bersaksi batang tubuhku ini sesungguhnya ada. Yang ada itu adalah memang yang sesungguhnya itu adalah Muhammad. Itu kunci surga. Lalu
Kenapa aja di pintu surga bertuliskan Muhammad? Lalu orang bingung arti akan bila kita tetap memahami mim dan itu karena kita memegang kunci surga, mengetahui bahwasanya batang tubuhku ini nang tampak nang bergerak ini nang itu adalah berawal daripada mim itu siapa tuh. Sudah ingat lah kita mim pertama dan mim yang kedua pelajari dulu nanti. Bahwasanya tubuh anak ini dari kulit dan sebagainya itu adalah berasal daripada roh. Roh itu asal diproses jadi batang tubuh disebut dengan huruf mim. Mim yang kedua itu apa? Mim yang kedua ini adalah nyawa. Kalau hak ini adalah roh. Bahwasanya batang tubuhku ini berasal daripada roh dan nyawaku pun berasal daripada roh. Setiap roh ada balasan. Saksikan kita, bila kita memahami mim ha mim dal ni, itu hanya memegang kunci surga. Lalu bingung bila ini hendak masuk surga, sebut nama Muhammad ya. Coba kita secara logika, semudah itukah hendak masuk surga dengan hanya menyebut nama Muhammad tanpa mengetahui rahasia Muhammad yang sesungguhnya bisa masuk surga? Rasakan dari situ. Kita ini nama saksi asyhadu an la ilaha illallah. Nah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Nah, duanya. Nah, di sini hanya kalau kita artikan ini napas tuh napas. Kalau ini diartikan adalah nih seikungan disebut dengan seikungan tubuh keseluruhan, luar dalam disebut dengan Muhammad. Ini seikungan nih, tubuh luar dalam disebut dengan Muhammad. Kemudian alif lam lam ha itu Pak, apa kira-kira? Kita pandang dahulu. Kita ini berbuat apa aja, ingat ya akan Allah. Sekarang begini, banyak orang ketika mengalami musibah, kesedihan, kebahagiaan, aku ada di sisi Allah, ya kan? Aku hanya meminta kepada Allah. Kedua mana? Rasakan kan? Aku ingat akan Allah. Kalau ingat akan Allah itu ketiadaan bagi kita, itu nang bujur-bujur ingat. Kalau kita masih ada, itu karena ada ingat. Kalau ingat dengan Allah, kita yang mengingat Allah seolah-olah berhadapan, seolah-olah bertemu, itu dua masih. Nah, rasakan. Kita mulai rancang lagi lah, karena korban ini penting banget, harus bersih. Nang bersuara kan seolah-olah ini nih, asyhadu alla ilaha illallah. Rasakan tuh, hanya kita bersuara. Siapa nang bersuara di lidahku, daging, ya kan, otak, pikiran, semua kita baca diri kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku kawal bersuara, telingaku kawal mendengar, mataku kawal melihat, bentuk tubuhku ada. Perbuatan siapa? Kenapa aku ada? Ya kan? Ternyata keseluruhannya ini mim, batang tubuh, roh kita, nyawa kita, balasan kita, semua adalah af'alnya.
sin alif gin adalah kita sudah hilang sudah. Belum kita baca sini, kita pandang diri kita. Tadi ucapan kita asyhadu an la ilaha illallah, dan nyatakan lagi yang diri kita itu kalanya ingatlah Tuhan. Biar kalau dibaca lagi ketika kita memandang apapun kita boleh ke sini. Sedangkan alif ini simbol daripada roh, sebutan lain daripada roh. Diri kita seikungan bisa ingat, bisa membaca simbol daripada alif, sudah hilang kita. Lalu hati kita goyang, terasa ada yakin gigit lah, ada gigit di tangan bentuknya apa bentuk, ada nama, bentuk dan rupa. Berarti lam, lamnya adalah nama, bentuk dan rupa. Mahalus. Dari mana nih? Ada semua nih. Berarti ternyata lam pun daripada huruf alif. Kemudian kenapa kau bisa melihat, kenapa aku bisa kau berpikir, ya kan? Kenapa aku bernapas? Berarti ada sifat nyawa. Nyawa dari mana? Daripada huruf alif. Nah, mana kita? Jadi orang ingat lawan Allah itu ketiadaan bagi kita sudah. Itu nak bujur-bujur ingat. Kalau ingat aku ingat apa aja, itu kada ingat. Kadang orang lagi berkata-kata kalau sudah begitu kita mendengar orang beramai kah, orang apa saja kah nak diucapkan orang, kita tahu siapa yang berucap, kenapa ini berucap, kenapa kita mendengar. Leburlah keseluruhan kepada huruf alif, lebur kepada ke dalam roh mana kita sebenarnya kurang dari itu sebenarnya. Itu karena zikir selalu. Jadi artinya kada lagi zikir Allah. Kenapa? Karena kada nama lagi, sudah habis. Begitu kita kawa lenyap diri kita sehingga lebur, tiada bernama lagi karena nama sudah tersebut di dalam hati, sehingga hilanglah, lenyaplah kesemuaan. Inilah yang disebut dengan kita tuh zikir kepada Allah. Itu kalau syariat itu sebutannya zikir kepada Allah. Nah, ini nanti kita pelajari. Amun syariat aja kita tekstual, ya Allah, seolah-olah dua terus tuh. Dua terus kita kada akan jadi satu, menjadi satu kada juga. Pada bila ketiadaan lenyaplah bagi kita, itulah yang disebut dengan zikir yang sebenarnya. Itu bahwa kita apapun yang kita berbuat, kita ingat kepada Allah. Ternyata apa sebenarnya tubuh kita pun lenyap. Lalu siapa? Kenapa tubuh kita ini berfungsi? Nih, menandakan tubuh berfungsi, keluarnya nafas. Berarti siapa yang berbuat? Inilah Rasul. Ketika nafas ini kada ada lagi, nih nafas kada ada lagi, sudah adalah fungsi tubuh. Nih, kada berfungsi tubuh, inilah yang disebut dengan alam kubur. Ketika tubuh ini sudah kada ada fungsi lagi, itu yang disebut dengan alam kubur. Jadi bila orang mati itu, ya, nang dipatak kah, nang dibuang ke laut kah, yang dibakar kah, tetap ia menjalani alam kubur. Alam kubur itu alam kematian. Kalau alam barzah itu alam persaksian. Jadi ketika roh sudah dicabut, maka disebut dengan alam kubur. Setelah menjalani kematian, maka ia dihisab, disidang. Itulah yang disebut dengan alam persaksian. Itu namanya alam barzah, alam persaksian namanya itu. Nah, sama kalau kubur diartikan dengan tekstual tanah yang ditabuk, tentunya sebenarnya manusia kawa menghindari aja kubur. Bila aku mati jangan dikatakanlah buang ke laut aja atau dibakar aja, karena takut dengan aja kubur. Tentunya kalau dihindari, ternyata itu ada bisa dihindari. Janji Allah itu benar. Semua manusia itu akan melalui alam kubur, alam kematian. Alam kematian itu saat tubuh ini sudah ada fungsi lagi. Proses tubuh ini menuju kepada roh ini sudah hendak pulih. Itu maksudnya.
Jadi kita belajar ilmu huruf ini sebenarnya karena keluar daripada kaidah-kaidah yang disampaikan baik hadis maupun Quran. Cuma kita pelajari apa yang sebenarnya, rahasianya di dalam suatu kalimat itu yang kita pelajari. Kemudian kaidah mempelajari apa? Iya, dengan mempelajari makna dan rahasia huruf per hurufnya. Karena makna huruf itu tidak akan bergeser, ditemukan dengan huruf apapun, ini hurufnya tidak akan berubah maknanya. Cuma artinya aja yang berubah. Itu aja yang berubah, arti. Ketika huruf disusun, berbeda-beda huruf yang disusun akan menjadikan arti. Tapi maknanya kan akan berubah. Makanya kita mengkajilah kepada makna. Nah, kemudian manusia ketika di bulan Syaban, disinilah ditetapkan semua. Balik ke sini, inilah ketetapan bulan Qadar Muhammad. Ini menerima semuaan. Bila menerima semuaan, itu yang disebut Muhammad kunci surga sudah. Saat ia sedih, saat ia diberikan kebahagiaan dan sebagainya, kada pernah lupa dengan janji. Nih, janji kita di sini dengan Tuhan. Ketika kita sedih, kada mau kita kufur, kada mau gelisah, kada tahan. Satu yang kita ingat, janji kita ada di sini. Nah, ya, janji kita ada di sini. Akhirnya apa? Dibungkuslah dengan Ramadan. Akhirnya yang tampak umat manusia yang tampak kada tampak lagi di sini. Maka apa? Datangnya bulan Ramadan ini peringatan bagi tubuh kita, jiwa kita, supaya pulihkan kasaban ini. Nyaman kalau boleh katanya kerajaan itu. Jadi banyak Ramadan itu bulan ampunan. Bulan ampunan itu apa? Saat hati menerima, disinilah ampunan Tuhan ada. Ketika dibungkus dengan tubuh, maka tubuh diperingati lagi untuk boleh ke sini. Inilah yang disebut dengan Ramadan. Sampailah ternyata di Ramadan kita berhasil. Setahunan aku kayak ini, itulah sudah catatanku. Nah, itu karena kita boleh ke sini. Aku di puasa banyak bolong, barang kambingan ini. Nah, sadar kita, insaf kita, berarti kita mengakui ya boleh ke sini, membersihkan diri, boleh. Ternyata itulah sudah janjiku. Nah, momen Ramadan mengembalikan apa yang sudah kita alami ini. Akhirnya setelah kembalilah kepada perjanjian kita yang asal, barulah kita disebut dengan fitrah. Lalulah disebut dengan Idul Fitri. Jadi orang sembahyang hari raya Idul Fitri itu disebut fitrah karena ia memang sudah dalam kondisi kembali ke asalnya. Setelah Idul Fitri, nah sama, setelah berbungkus batang tubuh manusia itu lahir, tampaklah manusianya. Setelah Idul Fitri, tampaklah manusianya seperti biasa pulang menghanyir kayak direnangkan. Nah, berjalanlah, datanglah Idul Adha pula. Kenapa Allah datangkan lagi Idul Adha yang disebut dengan Idul Kurban? Nah, ya Tuhan, mumpung pada lawas. Ya, akhirnya apa? Uji coba dahulu kelahiran tadi di atas, yang di sini orang. Nah, ini kita hari ini di sini di nomor 2 sebenarnya nih. Amanah orang kaji kita ada di sini. Nah, kita semua berada di nomor 2. Disebut dengan tubuh yang sudah bersih, disebut dengan fitrah. Akhirnya kita ini lalulah merasa sudah paling bersih, ya, membawa fitrah kita kembali. Kenapa? Orang yang berada di bulan Ramadan ia kembali ke asalnya, berarti ia akan membawa catatan takdirnya tadi yang disebut setelah fitrah. Supaya jangan kada ingat lagi, supaya jangan lupa lagi, makanya lah diperintahkan untuk korban. Barang siapa yang aku berikan rezeki lebih, ia mampu untuk berkorban, kemudian ia tidak mau berkorban, maka jangan dekati tempat sholat. Nah, nih,
Ini Ramadan kan bersih sudah, diampuni sudah sama di sini. Kalau ada diampuni, nih kalau ingat ada menerima, kada akan ada kita bentak tubuh diri kita, kada akan ada sama kita di sini. Di Ramadan ini bedanya ada sukses, berarti kita membawa catatan yang lama. Setelah Idul Fitri membawa catatan yang lama. Nah di sini setelah Idul Fitri anggap aja kita sukses menjalankan ini semua. Sukses menjalankan artinya anggap aja kita bersih membawa catatan yang baru. Maka ketika menjalani catatan yang baru lagi, supaya ingat bahwa jangan sampai terulang lagi, ada keakuan lagi. Karena sebelum-sebelumnya kita ketika sedih kada ingat lawan Tuhan, ketika bahagia kada ingat lawan Tuhan, kada ingat tuh bahasanya kada mau mengembalikannya. Bila inya sedih mencari orang yang menyambati siapa nang maulah aku sedih, itu barangnya kada ingat lawan catatan kita di sini. Ketika bahagia senangnya melebihi, kada ingat juga bahwa ini sudah menjadi catatan Tuhan juga. Imbas sudah hanya kada ingat juga siapa yang memberi kenyang, manu donasi yang mengenyangkan. Nah akhirnya itulah disebut dengan korban. Bahwa samaan itu kita berkorban itu adalah kada ada lagi. Apa yang kada ada lagi? Coba rasakan. Ketika kita berkorban, ketika kita merasa perut lapar, kita nggak merasa lapar karena ada makan. Itu kan bahasanya. Ternyata Allah telah mendatangkan aku rasa lapar. Kenapa aku ada makan? Karena Allah tidak menakdirkan hari ini aku makan. Itu harusnya kayak itu harusnya. Amun Tuhan dia mendatangkan rasa kenyang, rasa lapar, berarti gak ada usaha makan. Tuhan juga yang mendatangkan rasa kenyang. Kawalah kita bersuara nang kayak itu. Amun Tuhan juga yang mendatangkan duit, amun Tuhan juga yang mendatangkan rasa kenyang, kada usah makan. Kawalah bersuara itu. Ketika kita ada makan, kita secara kada sadar telah mengingkari bahwa kita ada makan bukan kehendak kita, memang Allah menakdirkan kita ada makan seharian. Kalau surat tatap, kata-kata kalimat apapun tetap sudah sesuai catatan. Kada kau berubah. Itu maksudnya kita berkorban itu bahwasanya semua anang menimpa, nang aku dengar, nang aku lihat keseluruhannya itu adalah kada ada keakuan bagi kita. Keakuan itu didominasi atau dengan bahasa lain adalah sifat serakah. Merasa diri mampu, merasa diri lemah, merasa diri harap itu gara-garanya. Jadi korban itu bukan keserakahan atas harta saja, bukan, tapi keserakahan akan diri kita. Sifat serakah itu menguasai hati kita. Makanya sebagai gambaran itu, ada kalimat wasjud jalan, wastarib jalan. Jadi artinya diperintahkan untuk sujud. Wastarib itu kan artinya kata-kata tak atau ingat, ya kan, kembali ke aku supaya mendapat ampunan dan bantu saksikan. Wastarib. Nah jadi kata-kata itu, maka orang sujud itu nang dituduhkan, nang terlihat tuh ini tubuhnya, hatinya ada sujud, kalbunya ada sujud. Iya sombong balawasat, iya merasa harap terus, iya berkorban merasa aku tuh bang, berkorban akhirnya. Karena ini kada pernah ditundukkan hati kita. Jadi orang sujud itu apa sih yang ditundukkan? Bujur, badan ditundukkan itu bujur, kada salah. Sujud itu artinya menundukkan, artinya tersungkur, bujur. Tapi apa orang garing tahu sujud kan kena tahu juga sujud. Maka kata-kata sujud tetap tahu dipakai. Tetap ya sujud walaupun dia dalam keadaan berbaring, tetap ya disebut dengan sujud. Apa yang sujud nih? Menundukkan, menyungkurkan hatinya. Kalau hatinya tersungkur, berarti pikirannya pun umpat juga, ditariknya pikirannya semua, ditundukkan, dihancur leburkannya. Itu yang kata sujudnya sih. Nah, hal-hal seperti itu terjadi kurban itu untuk mencegah sifat-sifat menggait itu. Itu semua niatnya. Kada ada niat kita ke kurban itu supaya nyaman,
dapat daging sapi, dapat betisnya, dapat, bukan itu kita tujuan kita berkorban. Karena aturan kurban itu sudah nyata secara syariat. Sepertiga dagingnya itu adalah hak bagi yang berkorban. Sudah nyata, kadang-kadang kehilangan kita itu. Ya kan? Bukan mencari rasa dagingnya, bukan mencari rasa betisnya. Itu tujuan kita berkorban. Jadi yang kita berkorban itu, yang sesungguhnya jangan lagi kita berharap apapun. Jangan lagi berharap. Kenapa? Mengharap sesuatu yang sudah nyata itu bukan perlu diharap. Kenyataan itu pasti ada. Jangan diharap lagi itu. Kalau sebelum berkorban tadi sudah mengharap sesuatu, sudah rencananya lain, sudah akan merusak korban kita. Nah sekarang kita mau lagi. Kemudian kalau yang dua ini dunia lah. Ini orang-orang kita namanya. Kalau ini orang yang sudah berada di dalam hatinya ada dunia lagi, karena disebut dengan ihram. Ihramnya adalah orang yang mengharamkan sudah urusan dunianya. Jadi jiwanya itu ada lagi urusan dunia, disebut dengan ihram. Makanya ketika orang berpakaian ihram ini, ia sudah mengharamkan, menanggalkan segala urusan dunia. Nih, ihram. Ketika ia menanggalkan segala urusan dunia, berarti berada di mananya? Ia sedang berada nih pada air. Yang Anda sudah ada lagi urusan dunia. Maka ketika ia sudah ada lagi urusan dunia yang ia pikirkan, maka ia harus kembali bagaimana dan seperti apa ia dicipta, yang disebut dengan wukuf. Wukuf ini adalah, disinilah yang disebut tempat bertemunya Adam dan Hawa. Ini di sini bertemu Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa bertemu di sini, apa kata Jibril? Wahai Adam, ya, aku akan meninggalkanmu, selamat bersenang-senang. Maksudnya apa? Ujar Jibril, ikam sudah ada kawan tuh, kawannya pertemuan sudah menjauh, aku selamat bersenang-senang. Seketika Jibril meninggalkan, Adam kadang mengenali yang namanya Ula, Wusta, dan Qabah. Kadang mengenali iblis, kadang mengenali tipuan-tipuannya. Nah, disinilah terjadi Adam. Sehingga setelah terjadi itu, akhirnya Adam tersadar. Inilah yang disebut dengan mabit di Musdalifah, Mina. Lalulah melakukan penyembelihan dengan harapan jangan ada lagi anak keturunan cucu, anak keturunan semuaan daripada Adam ini nang tertipu juga. Tertipu akan sifat daripada yang tiga. Jadi tujuan kurban di sini adalah daripada iblis, syaitan, dan jin. Nah, dari sini Ula, Ustaz, Qabah. Tuh. Yang pertama tujuan mengucurkan darah. Jadi tempat mengucurkan darah disebut diberi nama dengan Mina. Tuh, jiwa yang sudah kembali ke dalam nurnya, kebersihannya. Artinya apa? Jadi tujuan mengucurkan darah yang pertama adalah menanggalkan, melempar, melontar iblis. Iblis sifatnya apa? Hasad, hasyud, keserakahan. Itu sifat iblis. Jadi tujuan kita korban mengucurkan darah itu membuang sifat iblis ini. Hasad, hasud, serakah. Itu sifat iblis, merasa rugi, dihasutnya kita. Kemudian yang ketiga, menghilangkan sifat merasa hebat.
Kan jin yang merasa hebat, merasa berkuasa, sehingga ia ada mau sujud, diperintahkan sujud kepada Adam nih. Jadi tujuan kita penyembelihan tidak ubahnya ketika kita berkorban. Inilah hakikatnya kita. Sifat serakah, sifat hasad, sifat hasud itu jangan ada lagi. Ini belum berkorban malah hasad hasudnya, saat berkorban hasad hasudnya malah mau besar. Mereka itu ya ampun, 2 juta, ruginya mendapat dagingnya aja. Kepalanya batisnya ikan paling banyak. Kada sifat iblis kada tuh gugurlah saat kita berkorban, ya. Makanya kalau berkorban ini dipelajari hakikat yang sebenarnya, ada nggak berkorban nah kayak apa aja. Tapi bila jangan dipelajari hakikat korban ini, ya itu deh. Akhirnya apa tujuan berkorban? Supaya membersih hati tadi, supaya jangan tertipu dengan iblis, syaitan dan jin. Malah saat berkorban itu nanti itu hadir terjadi itu. Lalu rasa rugi mudaratlah ketika kita di dalam melaksanakan korban. Tadi penjelasan sikap kita, insya Allah nanti kita akan uraikan lagi, karena mendekati penyembelihan ini kita semaksimal mungkin kita akan bedah lagi huruf per hurufnya. Dan ini kita akan telah mengungkapkan atau menguraikan sebenarnya tujuan korban apa sih, makna korban apa sih, bagaimana rasanya setelah berkorban. Nah sekarang rasakan kita berkorban sudah berapa lama, rasa kita sebelum berkorban yang tahun dahulunya lawan berkorban tahun sekarang tuh rasanya yang kayak apa. Kalau tahun dahulunya, nah jujur aja kita kada perlu kita karena memang fakta lah. Saat korban dibuka, ketika mendaftarkan diri menjadi anggota korban, pasti sudah bayangannya ke daging, ya bisa juga kakinya ya terasa batisnya, pasti itu dah. Pernahlah kita merasakan dahulunya. Ya, berarti kita masih kada bisa mengucurkan darah nih yang kita kucurkan yang 3. Berarti kita kan belum bisa, Mas. Nah sekarang kita bandingkan saat ini yang sudah kita lakukan berkorban. Dari yang 3 mana yang sudah mampu, apakah ketiganya sudah kita buang, ataukah salah satu kita buang, atau 2 yang sudah kita buang? Kita yang merasakan itu. Apabila ini kenalikan kita lah, apabila kita melihat seseorang dalam kehidupannya, kemudian kita mendengar seseorang berkata tentang apapun dari diri kita, ada masih jengkel hati kita, sangka aja bahasa kita, ya kan? Lalulah muncul ingin membalas, berarti ini muncul. Berarti waktu berkorban tadi kucuran darahnya kada gugur di tempat iblis. Kemudian masih kita berbuat buruk, makan di warung wadai 5 kepada 3, berarti ini masih tak buat masih, atau masih melakukan perbuatan buruk lainnya. Berarti saat berkorban tahun tadi kita masih iblis tak 4, syaitan 6, 3 jin. Masihkah kita merasa harap pada orang atau masih sombong? Bila masih ada, berarti korban kita ada sukses tahu tadi. Itu aja kita menakarnya. Tapi bila kita bujur-bujur, banyak ada rasa apa lagi, berarti kita sanggup sudah menanggalkan daripada ketika kita memang korsa orang. Kawan kada kawan menilai kayak apa aja, bisa dibatalkan kita kayak apa aja kira-kira pandangan situ ya korban saja kada kawan kita. Kada bisa. Kalau kita memberikan penilaian kepada orang lain dengan apa yang kita akan tertipu. Hati-hati kita yang akan tertipu itu. Diri seorang lah yang membaca Iqra, kita bacalah diri kamu sendiri. Baca. Tapi jika aja korban yang di mana-mana rusuh, rata-rata pasti rusuh. Kada mau.
Rusuh dalam artian apa? Mungkin saat pembagian, penyembelihan dan sebagainya tertata rapi damai. Nah disebut rusuh. Kita maksud adalah hati. Dibaca. Kita membuktikan, kita mengevaluasi bahwa setelah korban kayak apa? Ternyata ada A, B, C, D, ada kalimat-kalimat yang memang dari anggota korban atau di luar anggota korban masih ada. Kalau anggota korban utamanya itu. Kalau bagi orang lain silahkan. Ya, itulah ternyata korban mendidik menghilangkan sifat keserakahan. Sifat keserakahan adalah sifat kebinatangan. Ternyata korban kada mampu menghilangkan sifat itu. Apalagi. Maka orang yang berkorban ulaika muqarrabun qarib. Korban. Qaribun ya, korban. Maksudnya apa? Qarib itu artinya dalam kekuasaannya. Sahabat qarib ya, dalam kekuasaannya. Siapa yang dalam kekuasaannya? Nih, diri kita seutuhnya ini dalam kekuasaannya. Artinya apa? Berarti kita sudah kembali kepada roh. Apabila kita kembali kepada roh, maka disebut dengan qarib sudah. Nah, ya kan? Bila kita sudah kembali kepadanya, berarti diri kita ini siapa nang barasi? Nang barasi itu jangan ada keakuan, makanya ada huruf alif di sini. Tuh, qarib. Siapa yang dalam kekuasaannya? Kulit, daging dan sebagainya, nafas semua itu adalah dia. Dalam kekuasaannya hilang kalau diri kita, tidak hilang diri kita, ketiadaan bagi kita, maka kita otomatis sudah disebut dalam ampunannya. Ketika kita mendapatkan dalam ampunannya tadi, jangan merasa ada keakuan, merasa suci. Berarti diri kita masih ada. Bila ketiadaan bagi kita ada lagi, berarti kita sudah dalam ampunannya. Nang ada siapa adalah roh nih nang. Ini nang dalam ampunannya ini dalam kekuasaannya ya ini. Bila sudah di sini, nah nih adanya huruf-huruf yang lain setelah alif adalah bahkan alif pun tidak akan ada kalau ada huruf lain. Ternyata ini sudah menyaksikan roh, menyaksikan dirinya qaribun, mendekat Allah. Itu maksudnya. Jadi korban kita harus bujubir kita seleksi lagi. Sayang kita. Masa korban 2 jutaan, 3 jutaan, 4 nih korban. Nang dipermasalahkan rasa dagingnya, rasa betisnya, rasa bututnya. Kenapa kada mencari rasa tuh di bulan-bulan lain, di hari-hari lain? Kada sampai 2 juta, 3 juta bermudah. Kalau hendak mencari rasanya aja, korban ini totalitas kita sudah bujur-bujur bersihkan sudah. Ada boleh tabatur kayaknya berpaksa ikong bagi, bukan itu maksudnya. Silahkan atur, kadang ada hak kita sesuai hadis juga. Sepertiga daging itu adalah milik yang berkorban, silahkan atur aja di situ, atur. Tapi jangan sekali-kali ketika kita mendapatkan pembahagian daging tadi diniatkan atau diawali saat berkorban itu untuk mendapatkan rasa daging itu, bukan itu kita. Korban adalah kucuran darahnya. Kucuran darah itu adalah inilah yang kita kucur, yang disebut dengan jamaah. Sama akikah. Di mana bedanya? Ini orang haji, ini tujuannya. Ini orang nambah korban, ini orang nambah akikah. Kada belain. Sama aja rumusnya. Jadi tujuan mengakikahi anak itu tujuannya mengucur, membuang, jangan ada sifat yang 3 ini pada anak. Jangan ada. Dan kita mengakikahi ini pun sudah termasuk artinya ya memang ada hak aku, semuanya ada hak aku dalam aturannya semua. Itu maksudnya kada ada keakuan sama sekali. Nah mungkin itu yang bisa kita uraikan pada malam hari ini. Insyaallah ini pada malam hari ini kita pecahkan dari alif sampai kepada huruf jim, karena kalau sampai habis pecah korban ini sampai ke 30 hurufnya kita pecah. Jadi korban kita simpulkan
korban sesungguhnya itu adalah mengembalikan semuanya itu ke 3 huruf. Nih sesungguhnya orang berkorban tuh boleh kasih semua. Nanti 3 huruf ini kita kuasai nih sampai berkorban sih. Salah minggu depan kita akan bahas lagi. Kalau sudah kembali ke 3 huruf yang mana aja yang boleh kasih, kita akan kaji lagi. Jadi kita akan mendapatkan rasa korbannya kita, supaya korban itu bujur-bujur, kada ada lagi menimbulkan kemudaratan. Kenapa kita sebut mudarat? Ngapain bahwa korban bisa ada berguna? Ya kan? Bisa ada mengawani lagi, bisa ada korban. Gara-gara daging aja. Tuh jadi masalah kayak itu. Kalau di buku ini kita membahas Idul Fitri dan Idul Adha halaman 197-199. Jadi di buku Ma'rifatus Shalah. Kalau Idul Fitri itu kan jasmani, batin dan harta. Kalau Idul Adha, kalau korban itu menyangkut jasmani, harta dan ilmu. Jadi perbedaannya itu ada pada batin di Idul Fitri, kalau di Idul Adha itu dengan ilmu lagi. Ada banyak. Kalau ada kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.